Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Pelaksana Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional PIN Unila yang kelima, yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Juri serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Romazales. Saya Nima Silan Kusuma. Saya Miranda Friska. Kami dari SMA Negeri 24 Kabupaten Tangerang. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Scoopy, Gerobak Pintar Solusi para Pedagang Keliling dalam Mendapatkan Sumber Energi Listrik. Belakang penelitian kami adalah tidak dapat dipungkiri di era globalisasi seperti saat ini, penggunaan energi listrik berbahan bakar fosil menjadi faktor penyumbang terbesar pemanasan global yang diakibatkan adanya efek rumah kaca. Dalam rangka menanggulangi pemanasan global, penggunaan energi terbarukan dijadikan sebagai solusi alternatif untuk mengurangi efek rumah kaca. Indonesia sebagai negara yang dilintasi garis khatulistiwa menjadikan negara kita beriklim tropis, sehingga negara kita memiliki dua musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Diadaptasi dari Saiful Manan tahun 2009, Indonesia dikaruniai penyinaran matahari lebih dari 6 jam sehari atau 2.400 jam dalam setahun. Indonesia juga memiliki karakteristik cahaya matahari yang cukup baik. Ketika musim penghujan, Indonesia juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, penulis mencetuskan sebuah gagasan yang berjudul Scoopy, Gerobak Pintar Solusi para Pedagang Keliling dalam mendapatkan sumber energi listrik untuk memanfaatkan energi terbarukan sehingga dapat digunakan pada gerobak pedagang keliling. Ada perumusan masalah dari penelitian kami adalah yang pertama, bagaimana proses pengaplikasian prototipe pada gerobak pedagang keliling. Yang kedua, bagaimana cara kerja prototipe pada gerobak pedagang keliling. Adapun tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama, untuk mengetahui proses pengaplikasian prototipe pada gerobak pedagang keliling. Yang kedua, untuk mengetahui cara kerja prototipe pada gerobak pedagang keliling. Kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang diadaptasi dari Kasiram pada tahun 2008, halaman 149, yakni suatu cara untuk mendapatkan hasil dalam bentuk angka yang nantinya dianalisis keterangannya mengenai apa yang ingin kita ketahui. Lalu selanjutnya kami menggunakan metode penelitian kuantitatif eksperimen yang diadaptasi dari Muhammad Nasir pada tahun 2011, halaman 63, yakni salah satu bentuk penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif atau objektif yang termasuk ke dalam paham alternatif. Lalu variabel penelitian yang diadaptasi dari Sugiono pada tahun 2012, halaman 38, yakni suatu atribut, sifat, atau nilai yang memiliki variasi tertentu untuk dipelajari oleh peneliti. Variabel bebas kami yaitu Scoopy, gerobak pintar, lalu variabel terikat kami yaitu pedagang keliling. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan skema alat dan proses pengaplikasian Scoopy pada gerobak pedagang keliling. Di skema alat kami ini terdapat dua komponen utama, yaitu panel surya dan piezoelektrik. Panel surya di sini digunakan sebagai pengonversian energi surya menjadi energi listrik, sedangkan piezo di sini digunakan sebagai pengonversian tekanan air hujan yang jatuh ke permukaan piezo menjadi energi listrik. Kemudian hasil dari pengonversian energi tersebut akan dimasukkan ke baterai melalui modul LM2596 dan dioda, guna meminimalisir terjadinya kerusakan pada baterai. Selanjutnya ada proses pengaplikasian Scoopy pada gerobak pedagang keliling. Dua komponen utama yaitu panel surya dan piezoelektrik diletakkan pada atap gerobak pedagang keliling guna memaksimalkan pengonversian energi. Karena atap gerobak pedagang keliling akan berkaitan langsung pada objek penelitian kami yaitu panas matahari dan hujan. Berikut tampilan grafik hasil pengamatan panel surya. Pada pengamatan panel surya kami melakukan 4 kali percobaan dalam percepatan waktu 15 menit. Pada penjemuran 15 menit, panel surya menghasilkan tegangan sebesar 2,59 volt dan waktu keefektifan pada lampu sebesar 1,13 detik. Sedangkan pada waktu 30 menit penjemuran, panel surya menghasilkan tegangan 2,74 volt dan waktu keefektifan pada lampu sebesar 6,21 detik.
Pada waktu 45 menit penjemuran, panel surya menghasilkan tegangan sebesar 2,88 volt dan waktu yang efektif pada lampu sebesar 10,15 detik. Sedangkan pada waktu 60 menit penjemuran, panel surya menghasilkan tegangan sebesar 2,93 volt dan waktu efektif pada lampu sebesar 13,37 detik. Setelah itu kami dapat gambarkan pada grafik yaitu sebagai berikut. Berikut tabel dan grafik hasil pengamatan piezoelektrik. Pada pengamatan piezoelektrik, kami melakukan 3 kali percobaan dalam kelipatan waktu 15 menit. Pada ketinggian 1 meter, pada waktu 15 menit, piezo dapat menghasilkan tegangan sebesar 0,39 volt. Dan pada waktu 30 menit, piezo dapat menghasilkan tegangan sebesar 0,7 volt. Sedangkan pada waktu 45 menit, piezo dapat menghasilkan tegangan sebesar 1,4 volt. Dan dapat digambarkan melalui grafik seperti berikut. Selanjutnya ada analisis SWOT dari penelitian kami. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Dapat menghasilkan energi listrik yang ramah lingkungan, serta bahan baku yang mudah ditemukan. Lalu ada weakness atau kelemahan. Banyak orang yang belum mengetahui prototipe kami. Lalu ada opportunities atau peluang. Konsep yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Harga bahan baku yang cukup mahal. Adapun kesimpulan dari penelitian kami adalah inovasi gerobak yang mampu menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan energi surya dan tekanan dari air hujan sebagai energi alternatif. Adapun saran dari penelitian kami adalah peran pemerintah berperan penting dalam membentuk karakter masyarakat yang cinta lingkungan, sehingga lingkungan terjaga kelestariannya.